Jadi pada saat baru pemekaran itu kan saya sekda pertama. Sepanjang karir saya 33 tahun nggak pernah minta namanya jabatan. Orang-orang pilih-pilih di tempat basah lah, kering lah, apa. Buat saya nggak ada itu, Bu. Ya sebenarnya perempuan lebih hebat dari laki-laki sebenarnya, asal kita bisa memerankan itu semuanya. Halo, bersama saya Tia Rahmania. TRB Foundation bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional dari DKI Jakarta. Kita jalan-jalan ke Kalimantan, khususnya sekarang Kalimantan Tengah. Kita punya satu hal, pengen bertemu dengan tokoh-tokoh Dayak, dan kali ini tokoh Dayak perempuan yang menjadi seorang pemimpin daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ibu Insinyur Efrensia LP Umbing. Ya. Beliau ini luar biasa. Kalau boleh dikatakan riwayatnya sudah 33 tahun sebelumnya adalah seorang ASN ya Bu ya. ASN. Sebelum sekarang kemudian menjadi wakil bupati 2 periode berturut-turut, dan pasangan bupatinya juga masih sama ya Bu, tetap ya Bu. Ya. Oke, dan luar biasa sekali karena di tengah situasi politik yang maskulin, seorang perempuan, ibu kita, kalau saya melihat beliau ini udah kayak sosok ibu lah, sosok ibu juga buat saya karena seangkatan dengan ibu saya begitu. Tapi masih tetap segar, fresh, dan masih selalu melakukan pembinaan, pembimbingan pada masyarakatnya. Bukan suatu hal yang mudah ya, Bu Efrensia. Terima kasih ya Bu hadir di sini. Iya, sama-sama. Bersama-sama mau mendengar nih, karena banyak pertanyaan juga, seorang perempuan kok bisa bertahan di ranah politik yang bukan mudah gitu. Itu kan butuh taktik dan strategi. Nah, Ibu 2 periode nih ngedampingin Pak Bupati nih. Gimana? Sisi yang mana nih yang bisa membuat Ibu jadi bertahan? Maksudnya bertahan di jadi ranah politik yang nggak mudah ini. 2 periode itu. Sebagai seorang perempuan juga kan? Oh iya. Saya kira ya pertama kan kalau untuk pasangan tetap itu kan tentunya karena di periode pertama kita sudah merasakan adanya suatu chemistry yang cocok ya. Artinya cara kerja yang cocok, prinsip-prinsip yang cocok gitu ya. Dan terlebih-lebih sih sebagai orang beriman sih kita yakin dan percaya bahwa bila Tuhan berkenan itu memang tidak ada yang mustahil gitu ya. Ya tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya sih segala sesuatu mengalir saja ya, karena tidak ada suatu taktik strategi yang terlalu berbeda ya. Karena saya ketika menjalankan tugas itu dengan tulus ikhlas itu aja dulu, ya. Jadi biar masyarakat yang menilainya, gitu ya. Jadi tentunya masyarakat sudah bisa menilai kita di periode pertama kemarin bagaimana. Tentunya kan kita tidak bisa memuaskan semua orang, artinya pro kontra, cocok nggak cocok, suka nggak suka, like and dislike itu tetap ada. Tapi kan sistem kita pilkada itu kan ya suara terbanyak kan ya. Nah kebetulan kita di periode pertama dulu itu kan 3 pasang. Nah, kita juga yang dapat suara terbanyak. Kemudian di periode kedua ini kita 2 pasang, head to head. Ya syukur puji Tuhan kita masih dapat suara amanah yang untuk kedua kalinya. Jadi kalau saya sih prinsipnya bekerja saja tulus ikhlas tanpa ada macam-macam ya.
biarkan masyarakat yang menilai. Oke. Berarti nilai bekerja tulus ikhlas itu adalah satu nilai yang dipegang Iya, ya Bu ya. iya. Dan sebagai seorang perempuan Dayak yang berkiprah di daerahnya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, apa itu juga landasan yang ditanamkan oleh keluarga? Iya, jadi ketika kita dipercaya, ini kepercayaan itu kan susah untuk didapatkan. Jadi ketika kita dipercaya itu jangan mengecewakan orang yang mempercayakan kita. Namun ya namanya kita kan mungkin kita bukanlah manusia yang sempurna. Jadi kita sekuat tenaga semampunya kita, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan ataupun memenuhi harapan dari masyarakat ya tentang keberadaan kita sebagaimana mestinya pimpinan daerah ya, bagaimana kita ingin membawa daerah kita itu menjadi daerah yang maju ya, yang masyarakatnya sejahtera, berdaya saing, bisa mandiri, ya kan? Iya, iya. Nah, itu. Gunung Mas ini kan ini adalah Kabupaten Pemekaran ya Bu ya? Iya. Sudah berapa usianya berarti? 24, jalan 24 tahun. Muda kan, masih muda itu. Ya. Dan kemudian sudah 2 periode, ini periode kedua Ibu bersama Pak Jaya sebagai beliau bupati memimpin Gunung Mas. Yeah. Tapi pertanyaan saya, kalau ngobrol sama Pak Jaya sempat nanya nggak Bu, kenapa memilih Ibu lagi gitu sebagai pasangan? Ya memang Bu, saat-saat menentukan tuh banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi Bapak tuh. Betul. Ya, pengaruhi Pak Jaya Iya, tuh. Orang yang itu pengen menempati posisi wakil itu banyak Bu. Termasuk di periode pertama dulu seperti itu. Makanya saya bilang kalau Tuhan berkehendak itu tidak ada yang bisa membatalkan ya. Itu yang saya percaya dulu itu dulu. Tapi itu kan ya bicara iman itu ya mungkin apa namanya sesuatu yang tidak kelihatan ya kalau iman itu. Tapi yang pasti kan tadi saya bilang Bapak kan merasakan kesesuaian cara kerja, cara berpikir, orang bilang chemistry-nya cocok gitu ya. Dan beliau mungkin kan survei juga ya, dengar-dengar apa suara-suara di luar itu seperti apa. Dan saya Bu sebagai orang kedua kan tentunya saya mengikuti. Beliau yang pilih saya, ya bukan saya memilih dia. Bagaimanapun saya memilih dia sebagai orang nomor 1, kalau hitungan dia saya nggak bisa memenangkan dia, kan seperti itu Bu ya. Jadi mungkin dia berpikir, dia sudah melihat, dia menganalisa dan juga mungkin survei bahwa ya saya kira-kira bisa menang kalau tetap bersama Ibu Efrensia. Mungkin seperti itu Bu ya. Dan saya dengar di daerah Ibu sendiri di Kabupaten Gunung Mas akhirnya legislatifnya meningkat nih yang perempuan. Iya. Kursi yang diduduki legislatif perempuan meningkat nih jumlahnya. Apa karena terinspirasi Bu Efrensia nih? Iya, mungkin juga Bu, karena kami kan waktu itu pilkada kan di tahun 2018. Kami kan sudah dinyatakan menang, tapi kami tidak segera dilantik dan kami adalah yang paling terakhir dilantik sendiri. Hanya Kabupaten Gunung Mas karena itu mengikuti periode masa jabatan bupati yang lama, yang sebelumnya. Karena kan tidak bisa dikurangi masa jabatan bupati kan sesuai undang-undang 5 tahun. Betul. Karena waktu itu kenapa Gunung Mas tertinggal? Sebelumnya itu kan ada masalah di MK antara Pak Yuda dengan Pak Hambit waktu itu. Yang periode sebelum Pak Arton dan Pak Oni. Nah itu jadi masa berperkara di MK itu
membuat Gunung Mas tertunda pelantikan. Akhirnya jadi ngikut lagi ke yang Eksekutif periode dan kami legislatif. berikutnya. Jadi karena mundur ya? ya mundur. Waktu itu kan sempat PJ-nya itu kan Pak Teras Narang dan pelaksana tugasnya Pak Tony Prihartono sebagai asisten pemerintahan. Dan kebetulan Bu, waktu itu saya lupa kasih tahu tadi. Saya sebenarnya juga adalah sekda dulu Bu. Jadi pada saat baru pemekaran itu kan saya sekda pertama. Saya yang ikut merawat Kabupaten Gunung Mas ini dari awal pemekaran tahun 2002. Saya 7 tahun Bu sekda. Sekda itu dari 2002 sampai 2009. Jadi nggak diragukan lagi pengetahuannya tentang Gunung Mas. Dan mungkin kenapa kami menang periode pertama, orang ingat juga dulu pada saat saya jadi sekda. Ya mungkin mereka puas barangkali ya. Nah, itu dan ya mungkin juga faktor karena kita orang asli di sana, faktor keluarga juga banyak ya. Tapi ya kadang-kadang walaupun keluarga juga kalau dia enggak suka dia nggak akan pilih ya Bu ya. Betul. Ya, itu. Berarti kan sebagai bupati juga bisa sebenarnya Bu kalau ada ya secara Tuhan berkehendak secara gitu ya. aturan saya bilang saya hanya ngikutin kehendak Tuhan karena saya berpikir kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa membatalkan. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, apapun yang kau lakukan tidak akan bisa kau dapatkan. Nah itu prinsip utama. Tapi iman saya itu. Tapi saya menangkap bahwa sebenarnya Ibu juga siap untuk posisi yang mungkin lebih tinggi lagi. Kalau secara pekerjaan Bu siap, tapi kan bukan hanya soal itu. Ibu sudah tahu sendiri namanya pilkada, politik. Ya sebenarnya saya memang basic saya kan birokrasi Bu, profesional saya. Jadi ke politik ini pun saya tidak pernah bermimpi loh kok bisa pindah ke politik Bu. Jadi saya tuh Bu sejak dulu waktu saya masih di provinsi, jadi saya setelah selesai jadi sekda tahun 2009 kan saya dipindah ke provinsi. Itu pada zaman Pak Teras Narang sebagai gubernur. Saya dipercayakan beliau kan awal pertamanya sebagai kepala inspektorat provinsi Kalimantan Tengah. Habis itu ya saya ada selama 9 tahun lagi saya di provinsi itu 4 kali pindah jabatan. Ya. Dan saya tidak pernah memilih-milih jabatan, tidak pernah meminta-minta jabatan, tetapi setiap mandat yang diberikan kepada saya jabatan apapun, tadi prinsipnya saya kerjakan dengan tulus ikhlas. Jadi kunci saya tulus ikhlas. Tulus ikhlas bekerja, ya tidak ada orientasi lain, tapi di mana saya dipercayakan akan saya kerjakan semampu saya dan saya berusaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan karena jabatan itu adalah kepercayaan bukan hak kita mandat. Tapi stresnya tuh pasti ada kan Bu, ya kan pekerjaan, apalagi di posisi sekarang juga posisi nomor 2 di kabupaten, ada tuntutan harapan masyarakat, keluarga juga. Cara mengelola stres kerjanya gimana nih selama ini? Ya saya kira kita perlu ada keseimbangan aja Bu. Ya. Yang pertama kan kita tidak mungkin memaksakan diri untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak mampu kita selesaikan. Jadi kita yang penting dengan niat tulus tadi, ikhlas tadi, kita yakin Tuhan yang menyertai. Jadi rasanya yang terlalu stres banget tuh saya sih jarang Bu, jarang. Jadi saya pikir dan ketika saya tidak mampu menyelesaikan kan yang penting kita perlu ada penjelasan. Mengapa ini nggak bisa dibikin begini? Karena begini. Ya artinya orang yang akan menerima keputusan itu memahami
mengapa kita mengambil keputusan begini atau mengapa ini nggak bisa diselesaikan dan sebagainya kan karena ya semua penyebabnya itu kita jelaskan semuanya. Jadi transparansi pada mereka. Berarti di sini ada peran religius kita juga ya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Kemudian kita coba jelaskan ketika kendala itu muncul, sehingga yang mengetahui atau mendengar atau yang kemudian kedepannya mengambil keputusan itu paham. Gitu ya. Jadi kan namanya dia kan nggak bisa maksa kita. Kalau kita kan aturan memang begini, kan dia mau maksa kita melanggar aturan kan nggak bisa. Dan kita pun biarpun dipaksa kita kan nggak mau. Gitu loh Bu. Kalau begitu Bu, sebagai sosok orang kuat, ya orang kuat nih Bu di kabupaten gitu, nomor 2 memang. Kata kuat bagi perempuan itu menurut Ibu seperti apa? Kuat ya kuat. Pertama kan kita harus percaya diri dan kita berani untuk mengambil suatu keputusan. Ya kita juga berani mengambil risiko untuk suatu keputusan. Ya intinya kita itu juga mampu bertahan dalam melalui berbagai macam rintangan ya seperti tadi saya katakan. Apapun orang mau memaksa kita untuk suatu keputusan yang memang benar-benar kita tidak bisa memenuhinya ya kita jelaskan saja. Dan pengalaman saya sering Bu. Gimana Bu? Satu coba. Nah, sering itu misalnya sekarang aja contoh P3K kan aturannya nggak bisa pindah gitu ya. Nah kan banyak nih alasannya ya begini begitu yang keluarganya satu di sini satu di sana. Saya bilang ya kita sangat memahami persoalan Anda, kita pahami, sangat maklum. Tapi ini peraturan. Karena kalau satu juga kita loloskan Bu, karena ini kan orang banyak. Yang lain ikut itu. Yang lain akan ikut. Kami tidak bisa membeda-bedakan orang. Jadi kalau dan ini tidak bisa disembunyikan Bu, orang pasti tahu. Pasti. Gitu. Nah ini kemarin yang memang yang masih aktual, yang masih baru-baru kita hadapi. Iya. Jadi saya bilang bagaimana ya ini ya memang peraturannya tidak boleh pindah karena memang itu kontrak 5 tahun gitu. Padahal itu mungkin pendukung Ibu loh. Iya walaupun dia pendukung kita tapi ya kita kan diperiksa orang juga Bu. Ketika nanti kan diperiksa terus menjadi temuan terus disuruh ada suatu rekomendasi yang nanti malah memberatkan dia kan lebih baik kita kasih tahu. Makanya itu tadi saya bilang kita kasih tahu aja akibat-akibatnya kalau kita memaksakan keputusan ini akibatnya apa untuk Anda? Konsekuensinya apa? Harus kita kasih tahu semua. Jadi dia paham. Walaupun dia mengerti. Dia adalah pemilih dan pendukung loyal Ibu ya. Iya. Dan saya bilang makanya kalau sebelum mengambil suatu keputusan cobalah didiskusikan sama kita. Contoh, dia sudah tahu suaminya kerja di Kuala Kurun misalnya. Kok dia ngelamarnya di Mahoroi sana kan jauh paling ujung. Sudah tahu lagi bahwa P3K nggak bisa pindah. Jadi mending kita kalau mau melamar suatu posisi carilah yang sama tempatnya dengan tempat suami atau istri kita. Saya melihat dalam bekerja ini kayaknya Ibu menyeimbangkan ya antara pemahaman terhadap situasi dan kondisi orang lain juga, tapi juga mengikuti aturan gitu ya. Ini agak sulit loh Bu sebenarnya menyeimbangkannya nih. Tapi dalam hal ini mana yang lebih berat buat Ibu? Apakah aturan yang harus didahulukan atau konteks perasaan empati terhadap kondisi? Sepanjang yang bisa kita bantu mereka ya kita bantu, tapi yang tidak mengandung risiko. Nah, atau risiko itu sangat ringan. Nah, yang kita pikirkan kan risiko dari suatu keputusan. Ya risikonya kan buat kita dan buat dia. Buat kita kan kita kalau banyak pelanggaran kan Bu ada sanksi. Buat dia juga dapat sanksi juga. Nah, jadi kita sama-sama.
Tapi biasanya pengalaman saya ketika saya jelaskan mereka paham. Paham ya. Mereka mengerti, memahami, dan buat saya sih terserah ya. Saya sebenarnya ingin nolong dia, tapi ini ya nggak bisa ya. Gimana ya? Lain kali mungkin yang apa yang bisa saya bantu ya akan saya bantu gitu. Tapi untuk kali ini ya mohon maaf lah ya. Karena apa? Satu ini diloloskan Bu, yang lain kita Ikut, kewalahan kita. Dan itu nggak cuma 1-2, Enggak kan? 1-2, Banyak gitu, ratusan. banyak kasus tuh sudah banyak gitu. Kadang-kadang banyak pemimpin yang nggak memikirkan itu, jadi Iya. dia mengemaskan satu sehingga berdampak pada omongan-omongan di belakang sesudahnya gitu. Iya. Nah, dalam konteks ini sebagai seorang perempuan ya Bu ya, tantangan terbesarnya tuh sebenarnya apa? Kalau kita masuk kalau di dalam konteks sepengalaman Ibu di daerah juga, tantangan seorang perempuan masuk ke dalam bidang politik maupun pemerintahan itu apa? Karena kan Ibu ketika Ibu kemudian menjadi bagian dari eksekutif, pemimpin daerah, perempuan legislatif di daerah Ibu meningkat jumlahnya. Ini kan berarti entah mereka terinspirasi ini wakil bupatinya perempuan, kemudian gaya kepemimpinan Ibu juga kalau tadi dilihat ada sisi empati tapi juga ada ketegasannya, terus kemudian ya mendengarkan juga ada gitu. Tapi ini kan tantangan, nggak semua perempuan juga siap nih masuk ke dalam politik. Apa yang terbesar sih tantangannya? Makanya kita kan harus punya prinsip yang kuat tadi ya. Yang kuat, perempuan kuat tadi punya prinsip yang kuat dan kita berpegang teguh pada prinsip tadi ya. Pertama kan kita ya harus taat kepada aturan. Tapi yang berikutnya kan namanya kata istilah orang Jawa tuh ngono singono jongono tuh ada kadang-kadang. Tapi itu saya bilang boleh ngono singono ojo ngono gitu. Tapi jangan yang berdampak berikutnya malah merugikan gitu loh. Jadi pertimbangkan semuanya, harus dipertimbangkan matang-matang dari gitu. semua sisi begitu ya. Jadi pilihlah yang resikonya paling kecil. Yang gitu resikonya ya. paling kecil Bu, gitu. Resiko setiap keputusan tetap ada resiko, tapi pilih yang paling kecil. Ya, yang sulit itu kalau resikonya 50-50. Nah, itu dilematis tuh Bu. Dilema. Nanti gimana tuh? Ya. Tapi bagaimanapun tidak akan pernah yang sama Bu, 50-50 resiko. Pasti ada yang kita lebih memilihnya gitu ya. Walaupun secara kalau di persentase di pointer 1, 2, 3 artinya 3 sama 3 ini. Tapi masih ada sisi yang ini lebih berat di sini ya. Tetap ada. Berarti Ibu juga ngelis tuh ya, ini keuntungannya apa, ini Iya, resikonya apa. Iya, diinventarisir kan Bu ya. Diinventarisir. Dan itu kita jelaskan sama mereka. Kalau begini kan nanti jadi begini. Bisa juga kita lempar dia pilih mana yo. Tapi kalau dia pilih misalnya yang memojokkan kita kasih tahu, masa kamu tega, Anda bahagia, saya menderita. Wah, kan dipertanyakan berarti, lagi, kita sentuh lagi dia Bu. Kita sentuh lagi hatinya untuk berpikir kembali. Ya, untuk berpikir kembali. Ya, kita kan harus win-win ya. Ya, harus sama-sama bahagialah kan gitu. Betul. Itu mungkin sisi yang nggak semua pemimpin tuh bisa melakukannya ketika menyentuh kembali kepada pihak atau lawan bicaranya untuk membuat dia sadar bahwa itu pilihannya nggak tepat gitu ya. Kalau demikian kita lihat dulu lah ya Bu, bicara perempuan nih. Kalau di daerah Ibu atau Kalimantan Tengah secara khusus, misalnya secara umum ya, apa isu perempuan yang paling mendesak itu apa? Sepemahaman Ibu? Ya, antara lain kan kekerasan terhadap perempuan. Ya, perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Ya, KDRT ya itu kan. Nah, kemudian antara lain itu kan ya KDRT itu kan ya untunglah. Kalau dulu kan Bu belum ada undang-undang tentang KDRT. Sekarang kan kalau ada kekerasan dalam rumah tangga kan sudah bisa dipidanakan. Kalau dulu kan belum ada. Namun itu pun belum semua perempuan memahaminya.
belum tahu ya, kadang-kadang nerimo aja Iya, iya. diperlakukan Perlakukan seperti kasar, itu, kekerasan diam gitu. saja, atau ya kalau ngelawan jelas nggak kuat. Secara fisik kan Lebih lemah. lebih lemah ya, perempuan melawan laki-laki ya sedikit, kalau sampai perempuan tuh bisa lebih kuat dari laki-laki. Jadi dia ya melawan nggak berani, ya nerima saja. Nah kalau sekarang kan nggak boleh seenaknya kan, bisa dilaporkan dan bisa dipidanakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah itu, jadi kita perlu mengedukasi. Edukasi ya. Ya, jadi perlu komunikasi, informasi dan edukasi ya kepada para perempuan ya kalau mengalami kekerasan. Ya. Pertama kan kita bukan soal langsung melapor kepada tetapi ya bagaimana memberikan pemahaman kepada, biasanya kan pasti laki-laki yang melakukan kekerasan. Artinya kalau dalam rumah tangga toh ya, artinya antara ibu, bapak, anak. Nah, bisa juga sih si ibu yang kekerasan tapi terhadap anak. Ada juga sih Bu yang ibunya malah yang melakukan kekerasan terhadap bapak, bisa jadi. Ya kadang-kadang tergantung sih, tapi sebagian besar itu adalah kekerasan dari laki-laki kepada perempuan. Dan itu juga muncul di Gunung Mas, Bu. Oh sering Bu, ya, sering. Makanya kita edukasi aja. Edukasi itu tidak hanya kepada ibu yang menerima KDRT, tetapi kepada bapak juga ya. Mencegah jauh lebih baik daripada ngobati. Jadi kan kita harus banyak edukasi aja untuk rumah tangga. Nah kemudian yang isu lain juga kan ya perkawinan usia dini. Nah, itu kan juga memicu KDRT karena stunting juga. Usia dini ini kan ya stunting, kemudian usia dini, nikah usia dini ini kan jelas nggak siap. Kedua belah pihak ya, baik laki maupun perempuannya nggak siap dalam segalanya. Ekonomi, fisiknya juga, kemudian ya emosinya ya, kematangan berpikirnya, ya imannya, semuanya. Jadi ya makanya kita kan berusaha untuk mencegah adanya pernikahan dini itu. Masih tetap jadi PR ya Bu ya? Ya, pernikahan dini. Tapi kemudian sudah ada programnya ya untuk mengarah ke situ ya? Ada. Nah, kebetulan kan Bu yang ada percepatan penurunan angka stunting ya. Ya antara lain yang salah satunya penyebab stunting itu juga yang pernikahan dini. Nah, itu jelas menjadi program yang urgen. Sampai ada undang-undang juga yang membatasi usia perkawinan. Betul. Secara agama kan sekarang nggak boleh toh menikahkan anak yang, nah itu dilindungi oleh pemerintah, sudah mengatur itu. Kebetulan saya kemarin pas tim percepatan penurunan angka stunting itu kan wakil Bati sebagai ketua pelaksana di lapangan. Jadi tanggung jawab ibu berarti itu udah jadi langsung terbebani di situ. Jadi pernikahan dini ya, karena itu juga pengetahuan mereka terhadap bagaimana merawat anak, karena anak melahirkan anak. Jadi akhirnya turun temurun bisa bayangkan yang dia masih anak-anak disuruh merawat anak. Anaknya dia sendiri, dia sendiri anak, masih kategori dia sendiri masih kategori anak, suruh merawat anak kan itu. Dan dalam program ibu nanti akan melibatkan para pihak itu kayaknya ya? Ya pasti Bu. Jadi kita adanya aksi konvergensi namanya, artinya semua stakeholder sesuai tugas pokoknya masing-masing. Bahkan bukan hanya unsur pemerintah Bu. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Kami juga ada kerjasama dengan, waktu itu kita sudah nandatangani kerjasama MOU dengan tokoh-tokoh agama ya,
bagaimana kita mengedukasi, mencegah pernikahan dini itu tadi. Karena kan pasti ke agama kan, minta dinikahkan. Ya, agama apapun kan yang sah orang nikah ini kan Bu, dia agamanya. Iya. Kalau adat kan, nah, Beda lah. ya kalau kita Masyarakat. yang orang beriman kan, Pasti agamanya. ya yang sah itu adalah nikah secara agama. Makanya tokoh-tokoh agama juga Penting masuk ya ke sini, penting. Ketika mereka meminta nikah padahal usianya masih belum, ya kita jangan langsung mengiyakan, mengiyakan, menyetujui, kita edukasi mereka kan. Kita itu ada hambatan Bu? masukkan. Maksudnya kan Ibu melibatkan tokoh agama, masyarakat, Ya. adat, sempat ada hambatan juga kan dalam. Ya hambatannya ya kalau orang tuanya yang dukung dia itu repot ya. Harusnya kan makanya orang tua ini sebenarnya yang paling utama ya. Peran daripada seorang ibu perempuan ini sebenarnya paling urgen di keluarga. Ini kan masyarakat kan terdiri dari keluarga-keluarga kecil itu. Nah, jadi kalau di tiap keluarga itu mampu mengurus keluarganya dengan baik, ya otomatis masyarakat Indonesia ini khususnya Kabupaten Gunung Mas itu akan menjadi lebih baik. Jadi ya fungsi edukasi utama itu kan di tingkat keluarga, dan peran seorang ibu itu sangat besar sekali. Ya karena memang ibu tuh punya peran ganda ya. Itulah kebahagiaan kita sebagai ibu. Ya kodrat kita sebagai wanita tetap bisa kita jalani ya. Seperti ya kodrat kita harus hamil, harus melahirkan, harus menyusui, mengasuh anak yang notabene tidak bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Karena mereka tidak diberi kodrat itu oleh Tuhan gitu. Penasaran Bu? Sementara yang pekerjaan-pekerjaan seperti yang laki-laki lakukan semua Kita bisa lakukan ya Bu ya? Ya sebenarnya perempuan lebih hebat dari laki-laki sebenarnya asal kita bisa memerankan itu semuanya. Ini saya jadi pengen tahu kalau gitu dalam keluarga, dalam konteks Ibu sekarang adalah pemimpin di suatu daerah, di posisi kedua, sebagai istri juga, ibu deh. Ya. Bagaimana nih menyeimbangkan ini? Saya lihat ada bapak juga di sini. Tetap Bu, peran sebagai wanita itu saya juga bilang tuh sama ajudan saya. Kamu sebagai wanita ya harus semua tetap bisa melakukan peran wanita. Saya ingat waktu kita masih baru berkeluarga kan, saya kan dari awal kan saya berkarya di birokrasi. Ya dulu kita ngurus anak ya, dan perlu ada kebersamaan, kesepahaman dengan bapak karena kita sama-sama bekerja. Jadi harus terus melibatkan. Iya, jadi harus kerjasama yang baik, ibu dan bapak. Jangan, itu mah tugas perempuan, itu tugas ibu-ibu. Masa saya jadi misalnya ya, waktu itu kan di tempat kita nih Bu susah mencari pembantu loh Bu. Akhirnya kan kita, pengalaman saya waktu saya kan di Palangkaraya. Awalnya kan saya kerja di Dinas Ternakan Provinsi Kalimantan Tengah yang bersama-sama dengan ibu tantenya saya, ya? Ibu tuh Bu Tahura. Nah waktu itu kan kita punya anak kecil ya, jadi sama-sama lah nyuci baju, satu nyuci, satu bersih-bersih, nyetrika dan sebagainya. Intinya kita ndak pilah-pilah, itu kerjaan siapa yang bisa mengerjakan, kecuali biasanya yang agak jarang bisa dilakukan oleh pria itu memasak. Jadi kalau dia nggak bisa masak ya kita yang masak. Jadi dia nyuci baju, ya apa yang lain lah nggak bisa. Sampai dengan bikin susu anak kalau dia ngedot malam-malam, ya nggak harus selalu ibu gitu. Kalau pas yang bangun bapak yang bikin, gitu. Jadi harus ada saling pengertian aja. Jadi saya ngelihatnya seperti tim nih. Iya. Tim. Jadi ayah ibu nih tim untuk mengasuh anak, ngurus segala macam terkait dengan rumah tangga. Tidak ada pembedaannya. Iya. Dan apakah itu yang kemudian didorong ibu juga untuk tumbuh di keluarga-keluarga yang ada di Gunung Mas? Maksudnya? Jadi ketika kan sekarang problemnya juga termasuk pada upaya untuk mengurangi stunting, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Apakah cerita ibu ini kemudian ibu ceritakan juga kepada masyarakat khususnya di masyarakat di Gunung Mas supaya mereka juga? Ya,
terutama kepada para pegawai. Karena jangan ada alasan ngurus anak kerjaan nggak beres. Udah beres. Saya tidak pernah seperti itu, Bu. Saya 3 anak saya kan. Nah, anak pulang sekolah nggak ada yang ngurus di rumah, kita bawa ke kantor. Iya. Tapi yang penting anak diajarin jangan ganggu orang lain di kantor. Ya silahkan dia main di kantor. Kan kadang-kadang sekarang nggak tahu ya sekarang. Kalau dulu kita anak-anak ya sekarang malah ya ada diberi di ruangan tertentu tempat bermain tempat penitipan anak, ramah anak istilahnya ya. Ramah anak, ya gitu. semua tempat tuh boleh harus ramah anak gitu ya. Jadi tempat anak-anak bermain dan sebagainya. Jadi saya puji Tuhannya anak-anak itu tidak ada yang rewel. Ya mungkin ya karunia Tuhan untuk kita yang kerja tulus ikhlas itu. Anak-anak itu, Bu, nggak pernah saya ajarin di sekolah, di pelajaran tuh, Bu. Karena sebenarnya saya sangat sibuk. Kesibukan itu jauh lebih sibuk ketika kita tuh malah di bawah. Betul. Ya, kita ketika di posisi di eselon 4, eselon 3 itu, Bu, itu kita yang paling sibuk gitu. Saya rasakan. Nah, jadi anak-anak tuh belajar sendiri aja. Tapi puji Tuhannya anak-anak tuh ya bisa, bahkan anak saya yang tertua itu, Bu, belajar sendiri baca. Kan waktu dulu tuh rumah kami halamannya pasir aja, nggak kayak orang sekarang di paving, di apa. Jadi dia masih bisa nulis-nulis di pasir di apa. Belum masuk TK dia sudah bisa baca. Iya. Terstimulasi itu sensorinya, Bu, kalau kata psikologi perkembangan itu. Iya, mungkin, Bu. Waktu saya hamil aja, puji Tuhan juga saya hamil gak pernah kayak orang yang namanya sakit-sakitan, yang namanya ngidam dak. Sampai saya nggak tahu yang rasanya ngidam itu seperti apa. 3 anak saya, Bu. Ya mungkin ya itulah karunia Tuhan melihat niat tulus ikhlas kerja yang baik, yang benar, tanggung jawab. Itu tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi kayaknya anak ini saya sampai pernah ya saya ngelembur di kantor. Kan saya dulu sekantor sama bapak. Kalau saya memang saya di bina program dulu, saya kasubdin bina program. Dulu pas bapaknya Ibu tuh Pak Badarudin tuh juga dulu kasubdin bina program, tapi dia dinas pertanian. Jadi saya dulu paling lama saya bertahan di bina program itu saya 12 tahun, Bu. Enggak pernah mau dilepas sama pimpinan. Saya minta pindah, Pak, saya mau juga dong di subdinas lainnya, saya biar tahu rasa. Nggak bisa, nggak ada yang bisa gantikan kamu di situ. Pokoknya kamu tetap di situ. Ya, tapi saya nggak ngotot juga. Saya sebenarnya semua pekerjaan saya senangin. Ya itu satu, Bu. Pekerjaan tidak akan susah sepanjang kita menyenanginya. Pekerjaan apapun disenangin, Bu, dicintai pekerjaan itu. Itu kunci juga. Tulus ikhlas dan mencintai, menyenangi dan mencintai pekerjaan. Kemudian tanggung jawab. Itu kayaknya kunci. Tanggung jawab. Kayaknya kunci banget itu supaya Gen Z yang kemudian menjadi pemirsa kita, Bu, bisa menarik pembelajaran dari seorang wakil bupati perempuan Dayak. Karena itu udah saya jalanin semua, Bu. Dan saya, Bu, sepanjang karir saya 33 tahun nggak pernah minta namanya jabatan. Orang-orang pilih-pilih di tempat basah lah, kering lah, apa. Buat saya nggak ada itu, Bu. Nggak ada basah, nggak ada kering, sama. Pokoknya saya yakin itu tadi rezeki dari Tuhan. Nggak ada basah kering, nggak ada. Ya, jadi yang penting saya kerja tulus ikhlas, mencintai pekerjaan. Di mana saya ditugaskan harus bisa saya buktikan hasilnya apa. Harus ada hasilnya. Dan juga sama pimpinan, kalau memang kita nggak berkenan, kita katakan tidak. Harus berani, Bu, mengatakan tidak untuk sesuatu yang memang kita tidak sesuai prinsip kita. Dan asertif tadi. Dan resiko. Kita harus tahu resikonya dan berani menerima resikonya. Siap. Menarik, Bu. Jadi apapun itu, kalau ya kamu nggak bisa, ya mohon maaf saya nggak bisa. Tapi resiko kata tidak bisa tadi, ya pimpinan tentu
oh ini ya risiko diterima saja. Akan Dan ada saya enjoy. penilaian khusus ya. Ya saya pernah begitu Bu. Saya sudah tahu, oh ya saya pasti nih. Oke, nggak apa-apa. Saya dikasih punishment, no problem. Karena saya prinsip kebenaran, prinsip saya yang menurut saya benar itu yang saya pegang. Dan saya yakin kebenaran pasti menang. Tentunya itu melalui sebuah proses. Dan proses saya ikutin dengan tulus ikhlas, dengan menyenangi pekerjaan dimanapun yang orang bilang kering, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menghasilkan sesuatu dan pimpinan yang menilai kita, orang yang menilai Berani kita. berproses, Bukan. ini menarik nih. Berani. Terima kasih Iya. Bu Efrensia, saya dapat poin banyak banget dan saya rasa Ya. juga pemirsa yang lagi dengerin, lagi nonton juga mendapatkan poin banyak karena Iya. ini Gen Z, biasanya Gen Z nih, Bu Iya. Efrensia yang nonton dan mereka mungkin pengalamannya nggak seluas Bu Efrensia, tapi Iya. kita got the point. Ya. Mencintai pekerjaan kita, kemudian Apapun juga, itu yang sudah apapun ditugaskan itu oleh pimpinan yang kita. ditugaskan oleh pimpinan atau pilihan hidup kita, Ya, pilihan apapun hidup, itu ya. kita sukai, kita cintai, kita kerjakan Kita dengan tekuni, ikhlas, kerjakan tekun, dengan tulus ikhlas. dan berani juga dengan Ya, resiko-resikonya. berani mengambil resiko. Itu adalah hal baik yang bisa kita contoh. Mandiri dalam mengambil keputusan. Mandiri dalam pengambilan keputusan. Percaya diri. Ya. Percaya diri juga, jangan lupa. Ya, percaya diri. Terima kasih banyak Bu Iya. Efrensia. Ini got the point banyak banget. Iya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Terima kasih TRB Iya. Foundation kali ini bersama Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional dengan posisi bersama Ibu Efrensia dapat banyak hal poin. Semoga punya manfaatnya. Semoga bisa juga menjadi inspirasi kita. Terima kasih Bu Iya, Efrensia. sama-sama. Semoga bermanfaat Yes. untuk Sangat manfaat, siapapun. Bu. Iya. Oke.